Halo semuanya dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung waktu baca Jujutsu Kaisen, terutama pas nyampe di tekniknya Hakari Kinji? Satoru Gojo bahkan bilang loh kalau cowok ini punya potensi buat nyamanin level kekuatannya di masa depan. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis salah satu teknik paling gila, paling bikin pusing, dan pastinya paling memicu hype di seluruh seri Domain Expansion milik Hakari. Siap-siap ya, karena cara kerja kekuatan pria ini benar-benar epic, di luar nalar, dan ngubah total konsep taruhan nyawa. Jadi begini urutan bahasan kita. Kita bakal mulai dari teknik kutukan dasarnya yang unik, terus lanjut ngebahas efek visual serangannya, aturan domain expansion yang rumit, skenario Riichi dan peluangnya, sampai ke keabadian jackpot, dan pastinya lagu tema Hakari yang ikonik itu. Oke, masuk ke bagian pertama, teknik kutukan dasar. Kita lihat dulu nih bentuk energi murninya sebelum judi kasino yang sesungguhnya dimulai. Coba bayangin kalian dipukul pakai tongkat bisbol, tapi yang dililit kenceng sama kawat berduri. Ngeri kan? Nah, fondasi kekuatan Hakari itu ada di energi kutukannya yang murni. Dan Yuji Itadori sama Satoru Gojo ngejelasin kalau energi ini rasanya persis kayak tongkat berduri tadi. Alih-alih ngalir mulus kayak penyihir lain, energi Hakari itu super kasar, tajam, dan brutal. Bayangin aja, pukulan fisik biasa dari dia tuh gesekannya udah cukup buat ngoyak pertahanan musuh, merobek kulit, dan bikin rasa sakit yang luar biasa hebat. Ini ngasih dia keuntungan masif banget di pertarungan jarak dekat. Nah, buat bener-bener ngerti teknik bawaannya yang bernama Private Pure Love Train, kita harus paham dulu nih soal pachinko. Buat kalian yang belum familiar, ini tuh semacam mesin game arcade Jepang yang sering banget dipakai buat judi, mirip-mirip gabungan mesin pinball vertikal sama slot kasino. Menangnya bener-bener murni ngandelin probabilitas, momentum bola, dan pastinya hoki tingkat tinggi. Buat Hakari, hidup itu sendiri adalah sebuah taruhan. Dan teknik ini adalah wujud nyata dari kecintaannya sama sensasi ketegangan pas lagi judi. Dia secara harfiah mengubah medan tempur jadi mesin kasino pribadinya. Lanjut ke bagian 2, efek visual. Gimana sih tema kasino ini dibawa ke pertarungan fisik sehari-hari? Kerennya nih, di luar domainnya, Hakari bisa ngeluarin elemen-elemen dari mesin pachinko fiktifnya ini ke dunia nyata sebagai senjata. Dia bisa nembakin projektil energi kutukan yang bentuknya kayak bola pachinko. Terus, dia bisa tiba-tiba manggil pintu geser ala stasiun kereta bawah tanah buat mijepit atau nahan musuhnya. Tapi yang paling curang tuh yang namanya efek beruntung. Ini tuh ibarat tombol undo di dunia nyata. Kalau Hakari kena serangan fatal, dia bisa muter ulang kejadian itu sepersekian detik ke belakang buat ngebatalin damage yang dia terima. Meniru mekanisme putaran ulang di mesin slot. Bener-bener bikin musuh frustrasi. Dan perhatiin deh, warna dari efek-efek visual tadi itu bukan cuma buat estetika aja loh. Warnanya itu indikator langsung dari tingkat hoki Hakari saat itu. Kalau proyektil atau pintunya warna hijau atau merah, berarti peluang kemenangannya masih standar. Tapi kalau musuhnya udah ngelihat warna emas atau pelangi, wah mereka harus buru-buru panik. Itu tandanya probabilitas Hakari lagi meroket tinggi. Atau malah udah menjamin dia pasti dapat jackpot. Kita masuk ke bagian 3, aturan domain expansion. Mari kita kunci pintunya dan masuk ke dalam kasino mematikannya, Idle Death Gamble. Kalian pasti mikir, domain itu biasanya langsung ngebunuh kan? Nah, domain Hakari ini beda. Efek pasti kenanya sama sekali nggak ngelukain fisik. Sebagai gantinya, pas musuh terperangkap, domain ini langsung menjejali otak mereka dengan informasi super masif. Musuh dipaksa buat mendadak paham semua aturan main pachinko Private Pure Love Train yang luar biasa rumit itu. Dan ini bukan cuma buat pamer aturan guys. Dengan maksa musuh ngerti cara kerjanya, Hakari secara otomatis menuhin syarat sumpah pengikat. Efeknya, domain dia jadi berkali-kali lipat lebih kokoh dari serangan luar, dan gamenya bakal berjalan jauh lebih mulus. Karena serangannya cuma berupa transfer informasi dan gak berbahaya bagi fisik, kecepatan aktivasinya jadi gila-gilaan, cuma butuh 0,2 detik. Ini menjadikannya salah satu domain tercepat di seluruh seri, bahkan ngalahin kecepatannya Mahito. Jadi, pas Hakari buka domainnya, musuh itu secara harfiah gak punya waktu buat bereaksi atau buka domain tandingan. Tiba-tiba aja mereka udah nyangkut di dalam stasiun kereta fiktifnya Hakari. Bagian 4, skenario Riichi dan peluang. Sekarang saatnya sang bandar memutar mesin untuk menang. Siklus game di dalam domain ini beneran absurd abis. Pas Hakari lagi sibuk gebukin musuh pakai bola dan pintu gesernya, dia tuh sebenarnya lagi usaha memicu skenario Riichi, yang dalam istilah pachinko artinya dia tinggal selangkah lagi menuju kemenangan.
Kalau ini terjadi, layar hologram raksasa di sana bakal muterin cutscene dari sebuah manga romansa. Coba bayangin gilanya. Musuh lagi setengah mati ngehindarin pukulan maut Hakari, di latar belakang malah ada drama romantis orang ngejar kereta. Kalau cutscene itu happy ending dan Hakari berhasil membariskan 3 angka yang cocok di layar, boom, dia menang. Tapi tenang, di putaran awal, probabilitas buat dapat jackpot itu cuma 1:239. Peluangnya kecil banget kan secara statistik. Musuh mungkin mikir, gue tinggal ngulur waktu aja sampai energi kutukan Hakari habis duluan sebelum angka-angkanya sejajar. Tapi jangan lupa, aturan emas kasino. Bandar selalu menang pada akhirnya. Dan mesin ini udah dicurangi. Setiap kali Hakari berhasil dapat jackpot, aturan domain untuk ronde berikutnya bakal berubah drastis. Kalau dia dapat jackpot angka ganjil, peluang menangnya di ronde selanjutnya melonjak jadi 75%. Kalau dapat angka genap, putaran slotnya jadi super cepat. Intinya, domain ini dirancang kayak bola salju, hokinya terus menumpuk tanpa henti. Masuk ke bagian 5, keabadian jackpot. Inilah mode Dewa Hakari yang bikin semua penyihir merinding. Jadi, kalian pasti penasaran dong, apa sih hadiah utama yang bikin Hakari rela naruh nyawa dengan peluang 1:239 tadi? Apa yang benar-benar terjadi sama badannya pas mesin teriak jackpot? Inilah jackpotnya. Hakari dapat energi kutukan tanpa batas. Ya, beneran, tak terbatas. Saking banyaknya energi yang meluap dari dalam dirinya, badannya itu secara otomatis dipaksa melakukan teknik kutukan pembalik supaya nggak meledak. Dan fakta paling gilanya, Hakari itu aslinya nggak tahu cara pakai teknik penyembuhan. Tapi karena energinya berlimpah ruah, badannya secara refleks nyembuhin luka fatal apapun dalam sekejap mata. Entah itu kena racun mematikan atau tangannya putus, dia bakal sembuh seketika. Selama fase ini, dia benar-benar jadi monster abadi. Tentu aja, alam semesta nggak bakal biarin keabadian ini berlangsung selamanya. Waktu keabadiannya dibatasi sangat presisi, tepat 4 menit dan 11 detik. Tapi tunggu, ada kabar buruk buat musuhnya. Begitu durasi 4 menit 11 detik ini habis, energi kutukan Hakari itu posisinya udah pulih 100%. Artinya, dia bisa langsung buka domainnya lagi di detik itu juga dan ngulangin seluruh proses judinya dari awal dengan probabilitas yang udah gampang banget tadi. Sumpah ini tuh beneran siklus keputusasaan yang nggak ada habisnya. Dan akhirnya bagian 6, lagu tema Hakari. Kenapa waktunya harus pas 4 menit 11 detik? Dan suara apa yang nemenin pertarungan gila ini? Coba posisikan diri kalian di sana. Kalian nggak cuma harus ngadepin cowok abadi yang nggak bisa dibunuh, tapi telinga kalian juga bakal dihajar sama musik pop Jepang yang super kencang, ngeblas ke seluruh medan pertempuran. Pernah kebayang nggak sih sumber musiknya dari mana? Nah, lagu itu judulnya Admiring You. Ini beneran lagu tema dari manga romansa stasiun kereta yang jadi inspirasi domainnya Hakari. Dan tebak, berapa durasi asli lagu ceria ini di dunia nyata? Betul banget, persis 4 menit 11 detik. Selama lagu ini nyala, Hakari ada di puncak rantai makanan. Musik ini bertindak sebagai jam hitung mundur buat keabadiannya, sekaligus jadi siksaan psikologis buat musuh yang harus digebukin habis-habisan dengan iringan musik J-pop yang ceria. Begitu lagunya kelar, barulah dia bisa dilukai. Jadi sebagai penutup pembahasan kita hari ini, saya pengen kalian merenungkan hal ini. Kalau ada domain yang sengaja dibikin buat mencurangi probabilitas, numpuk peluang kemenangan sampai si bandar jadi abadi berkali-kali, mungkinkah ada penyihir yang cuma ngandelin kekuatan fisik aja bisa ngalahin hoki absolut ini? Ngeri banget kan ngebayangin harus lawan musuh yang nganggep pertarungan hidup dan mati itu cuma kayak putaran mesin slot kasino doang. Oke deh, terima kasih udah ngikutin penjelasan hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.